Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semuanya yang mendengarkan ini dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, di sini saya Muhammad Nasal Amin sebagai mahasiswa Amikom dari Fakultas Ekonomi Sosial dan jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2023. Oke, kali ini saya akan membahas tentang pemasaran politik dan isu tentang sampah visual. Pemasaran politik merupakan cara yang akan terus-menerus dilakukan oleh kandidat politik dalam membangun kepercayaan dan persaingan pasar marketing yang diberlakukan untuk menarik opini publik ataupun menarik tentang pandangan masyarakat terhadap politik tersebut. Kampanye ini akan dilakukan terus-menerus oleh kandidat ataupun kontestan politik dalam membangun kepercayaan dan image kepada publik. Kali ini dalam pemasaran politik pun memiliki beberapa macam strategi ataupun beberapa macam metode yang dilakukan agar pesan yang akan disampaikan oleh politik tersebut ataupun politikus tersebut bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Yang dilakukan di sini atau cara strategi pemasaran yang dilakukan di sini adalah pertama ada penggunaan 4P seperti halnya dalam strategi pemasaran. Adanya 4P itu adalah produk, ada promosi, ada place, ada price. Dan kali ini saya akan mencoba untuk membedah, dan di sini saya mengambil dari beberapa artikel dan juga website yang nantinya ini adalah pendapat saya dan dari pengetahuan saya. Oke, dari beberapa artikel yang saya ambil, proses political marketing sendiri menggunakan 4P. Yang pertama adalah produk, yang dimana produk ini suatu gambaran dari partai ataupun gagasan dari partai yang disiapkan untuk memperkenalkan identitas ataupun ideologi baik di masa yang lampau ataupun di masa yang sekarang. Yang selanjutnya yaitu adalah promosi. Promosi ini ataupun promotion merupakan kegiatan periklanan dari kehumasan ataupun dari media promosi dari sebuah partai yang diolah sedemikian rupa sehingga kebutuhan masyarakat seperti pemilihan media juga perlu dipertimbangkan dan diperhatikan mana media yang layak untuk dipakai ataupun efektif dalam mentransfer pesan dalam hal politik. Yang selanjutnya adalah ada price ataupun harga. Harga di sini mencakup dari harga ekonomi, harga psikologis, dan harga citra nasional. Yang pertama, harga ekonomi sendiri mencakup biaya yang dilakukan oleh kandidat ataupun biaya pengeluaran kandidat selama kampanye. Yang selanjutnya adalah harga psikologis. Harga psikologis ini mengarah kepada persepsi masyarakat terhadap pemilihan dengan latar belakang seperti etnis, agama, pendidikan, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah citra nasional. Pemilihan ini pemilih akan merasa kandidat dapat memberikan citra yang baik ataupun positif yang nantinya akan menjadi kebanggaan negara. Yang keempat adalah place ataupun penempatan. Penempatan ini bermaksud untuk memberikan pemetaan kepada struktur serta karakteristik masyarakat yang baik secara geografis maupun demografis. Selain dari penggunaan 4P, seperti halnya strategi pemasaran yang lain, yaitu adalah melakukan strategi pemasaran dengan bauran pemasaran. Yang selanjutnya adalah strategi pemasaran politik. Di sini aktivitas yang dilakukan juga praktis yang berdimensi jangka panjang untuk membangun dan menyebarkan makna politik ini sendiri. Maka tujuan dari strategi pemasaran politik ini untuk membentuk dan menanamkan dan membangun sikap, keyakinan, orientasi, dan pemilih dari masyarakat untuk memilih politik tersebut.
Adapun strategi yang dipakai di sini adalah strategi STP. Seperti halnya STP ini memiliki kepanjangan yaitu segmentation, targeting, dan positioning. Dari segmentasi sendiri, pengelompokan individu yang bertujuan untuk mencari peluang dari segmen pasar, dari merumuskan pasar komunikasi, melayani dengan lebih baik, menganalisa perilaku dari masyarakat, seperti halnya memiliki beberapa tahapan dalam segmentasi sendiri, yaitu tahapan segmentasi yang pertama adalah segmentasi demografis, yang dimana pemilih ini berdasarkan tingkat strata ekonomi ataupun strata sosial yang di riset untuk mengecek di wilayah mana saja yang memiliki strata ataupun sosial ekonomi yang baik untuk memilih dari calon politik yang akan dipilih. Yang selanjutnya adalah segmentasi dari agama. Segmentasi agama ini pemilih berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Seperti halnya pada saat ini banyak sekali politikus-politikus ataupun para calon anggota dewan ataupun calon anggota dari kepala daerah ataupun presiden, banyak sekali mereka menggunakan atribut-atribut keagamaan seperti peci. Oke, segmentasi geografis sendiri adalah berdasarkan wilayah tempat dari mana masyarakat tinggal, seperti halnya dari politikus ini ataupun calon yang akan menjadi dewan yang terpilih pasti akan mempromosikan di tempat-tempat ataupun di tempat masyarakat yang mereka tuju. Segmentasi psikografis ataupun segmentasi psikografis adalah kecenderungan pilihan persepsi masyarakat ataupun keinginan, citra, rasa, gaya hidup, sistem, nilai, atau pola yang dianut sehingga masalah-masalah yang sifatnya pribadi dapat tersampaikan dengan baik. Yang selanjutnya, strategi yang dilakukan adalah positioning. Dalam hal ini ditujukan untuk menciptakan citra tertentu ke dalam benak para pemilih. Seperti halnya pemilih akan melihat tawaran dari produk ataupun agar pemilih melihat produk pilihan dari kandidat yang memiliki posisi ataupun khas yang jelas dalam menyampaikan pesan agar pesannya tersampaikan dengan baik, jelas, dan memiliki makna yang berarti. Political positioning strategi ini untuk memasuki pencarian pemilih agar seorang kandidat dapat menjadi unggul dan pesaing dengan hubungan yang asosiatif. Yang selanjutnya, brand politik. Brand politik adalah bagian dasar dari kegiatan pemasaran yang sangat penting untuk dilakukan ataupun dipahami, serta di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada brand experience dan brand image. Brand experience sendiri adalah dari berdasarkan pengalaman masyarakat ataupun pengalaman dari konsumen. Yang selanjutnya sendiri adalah brand image yang memiliki pengertian, yaitu brand image ini diarahkan ke persepsi ataupun citra ataupun periklanan, perasaan, keinginan, dan sikap. Yang selanjutnya adalah ada branding politik, diartikan sebagai pengalaman, aktivitas, dan unsur psikologis dalam menciptakan brand politik ini. Dan brand politik ini akan dilihat ataupun dipandang unggul, unik, menarik, dan mampu memberikan pengaruh ke dalam benak konsumen ataupun masyarakat sebagai calon pemilih. Oke, dari artikel yang pertama ini bisa kita lihat bahwasanya strategi pemasaran ini tidak dipakai dalam hal bisnis yang seperti halnya bisnis komersial, seperti bisnis makanan, bisnis jasa, tapi bisnis ini juga ada dalam politik. Sampah visual merupakan sampah ataupun kotoran yang bertebaran di mana-mana ketika
pada masa pemilu ataupun masa pilkada saat ini. Ketika pemilu sebelum 2024, yaitu pada bulan November kalau nggak salah, hingga tanggal 28 Februari tahun 2024, saat itu banyak sekali spanduk-spanduk yang bertebaran di mana-mana bergambarkan kandidat calon anggota partai politik yang ingin menjabat. Saat itu KPU mengeluarkan peraturan yang telah ditetapkan untuk menaati dari APK ataupun alat peraga kampanye yang telah ditetapkan. Salah satunya yang saya dapat di sini adalah tidak menggunakan fasilitas umum, yaitu ada berpohonan, dan tiang-tiang listrik, dan juga tempat umum yang lainnya. Oke, jadi itu semuanya teman-teman tentang dari strategi marketing politik ataupun identitas politik. Dari strategi marketing politik itu ada 4P, ada STP, ada strategi marketingnya juga, ada brand politik dan juga branding politik yang telah saya bahas tadi, yang dimana nanti itu adalah salah satu pendapat saya yang telah saya rangkum menjadi sedemikian rupa. Teman-teman, jikalau ada yang ingin berdiskusi ataupun menyampaikan pendapat di komentar, boleh sekali, nanti kita bisa diskusikan di sana, bisa beradu opini ataupun nggak beradu opini sih, mungkin lebih ke sampaikan opini-opini kalian tentang pendapat saya yang telah saya sampaikan tadi. Jadi itu aja teman-teman, semoga dapat menambahkan insight baru ataupun ilmu baru kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan melihat ini. Semoga teman-teman bisa sedikit tercerahkan tentang adanya marketing politik saat ini. Jadi itu aja teman-teman, sekian dari saya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.